disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dusun Utara. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Korwil wilayah Kecamatan Dusun Utara. Yang saya hormati pula Bapak Penceramah. Selamat datang Pak di SMP 1 Dusun Utara. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMPN Negeri 1 Dusun Utara. Untuk mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyertaan-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini. Anak-anakku yang terkasih, di sana ada tema kita membangun revolusi mental menuju generasi cerdas dan berakhlakul karimah. Harapan kami tema itu tidak hanya dipajang di depan kemudian nanti di foto-foto, tapi bisa menjadi sebuah momentum untuk kalian ke depannya. Pada intinya tujuan dari revolusi mental itu adalah salah satu program pemerintah untuk memperbaiki akhlak. Kemudian diharapkan kalian itu memiliki sopan santun yang baik dan memiliki jiwa gotong royong. Nanti kalian dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Penceramah nanti. Tidak hanya didengarkan, namun juga dilaksanakan. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Begini, kalau kalian memiliki adab yang baik, sopan santun yang bagus, maka kalian akan menjadi generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Tadi saya ada membaca di Google apa itu berakhlakul karimah itu. Luar biasa artinya. Yang kami harapkan di sekolah juga seperti itu. Bukan nilai yang kami lihat, tetapi akhlak. Dan izinkan pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru tenaga kependidikan yang sudah mendukung kegiatan ini dengan luar biasa. Dan juga mohon maaf, sekolah tidak bisa memfasilitasi secara maksimal kegiatan ini. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung, membawa konsumsi sendiri, luar biasa. Apa yang kalian lakukan hari ini akan membuka pintu rezeki untuk kalian. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Selamat pagi. Sekian tadi sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dusun Utara. Memasuki acara yang keempat, yaitu uraian hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Wahid LC. Kepada Bapak penceramah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat. Tadi baca Asmaul Husna. Anak mengantuk yang mendengar. Tapi ini semangat ya, kalau semangat kita. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama nabiyyana bil isra minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa bil mi'raji ila sidratil muntaha liyuriyahu min ayati rabbihil kubra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wal-Murtada alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal-wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
yang ulun hormati dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Korwil, nah, sekaligus KI ulun, dan Bapak Ibu pengajar tenaga didik yang ada di SMAN 1 SMP ya. SMA keingatan semalam di SMA SMPN 1 Dusun Utara. Yang mudahan kita seberataan kumpul di sini Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan cita-citanya. Nah, pokoknya cita-cita apa saja yang buhan pian berisi, kuatkan tekad. Insya Allah ada jalannya. Hendak jadi perawat, oke. Hendak jadi bidan, oke. Hendak jadi polisi, oke. Hendak jadi tentara pun, oke. Ya kalau jangan asal jangan jadi dukun. Nah, kalau pang tua-tua tidur jadi dukun, jadi peramal, jangan. Nah, dengan cita-cita bagaimanapun, cita-cita apapun, jangan kada ingat sholat, jangan kada ingat lawan Tuhan, lawan Allah, jangan kada ingat berbakti lawan kuitan dan paguruan. Itu aja intinya. Ujar ibu tadi, bila ada yang pander didangari, itu salah satu tanda bakti kita kepada paguruan, kepada ibu bapak yang menjelaskan. Tadi mengaji, ada yang mengaji, ada yang penerjemah. Jawab Pak Herina, jangan aweh teh, ya. Bila jangan ribut, kita tunduk, kita patuhi apa yang ditabur, apa yang disarankan oleh ibu bapak guru kita. Nah, masuk ke pembahasan masih mengenai Isra dan Mi'raj, masih hawa-hawa Isra dan Mi'raj ya kalau. Membangun revolusi mental menuju generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Ngomong-ngomong kayak ngomong-ngomong. Berbicara tentang revolusi mental di zaman yang semakin berkembang, di zaman yang semakin maju, mental semakin menurun. Apa-apa kalau ada masalah lapornya ke sosial media. Kalau ada masalah, lapornya ke WhatsApp, status WhatsApp. Wah, iya. Status WhatsApp, aku lagi bersedih nih. Malah kali. Ada lagunya pula, sampaikan pada dia. Mental kita tuh harus dibangun. Nah, petuah guru, petuah orang tua, mun kuitan tuh sampai bemamai, sampai hendak mempangkung. Nah, artinya itu bukan karena sidin kasar, sidin hendak mendidik kita supaya tahan banting ketika kita dewasa. Karena di umur seini masih umur hendak bermainan bahasanya. Tapi di umur-umur seini juga, di umur-umur buhan pian berbujur, bertekad yang kuat supaya kena di SMA, di kuliah menorehkan prestasi yang membanggakan untuk kedua orang tua dan khalayak ramai masyarakat. Jadi wah ini bujur-bujur. Bila ada yang berceramah didengarkan, bila ada yang menasehati dituruti. Mental kita harus kita tempat dari yang awalnya mental tempe jadi mental juara. Kawan ini jadi status. Kata Ustadz, kita harus berubah dari mental tempe jadi mental juara. Pahala status. Nah, kalau di dalam agama kita mental yang kuat dasarnya iman yang kuat. Berhubung acara peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj ini, peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj ini hubungannya dengan iman. Bagaimana kita mempercayai kalam Tuhan, bagaimana kita mempercayai kitab suci kita Al-Quran, bagaimana kita mempercayai Nabi kita yang menyampaikan.
Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ada sudah ayatnya yang menurunkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita umatnya. Maka kita mengimani itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar. Perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina dengan waktu yang singkat. Perjalanan Nabi dari Palestina ke langit dengan perjalanan dan waktu yang singkat. Kalau dihitung-hitung kira-kira 1.500 km dari Makkah ke Palestina, kurang lebih segitu. Dan ditempuh dalam waktu yang kurang lebih 4 atau 3 jam. Kalau secara akal kada mungkin itu tuh. Secara akal berkuda beunta kada sampai jam segitu. Tapi kegiatan ini, peristiwa ini bukan kita ambil dengan akal kita, tapi kita ambil, kita pahami dengan iman kita. Karena apapun kalau Tuhan berkehendak bisa jadi. Masuk akal kada bisa jadi. Lalu akalnya apa fungsinya? Fungsi akal untuk memahami di dunia ini ada 2 proses. Proses yang pertama namanya proses kauniyah, proses yang ada sebab, ada akibatnya, dipahami oleh akal. Proses kedua namanya proses rabbaniyah, proses yang tanpa sebab, tanpa akal, mutlak atas dasar kehendak Tuhan. Terserah Tuhan naik, masuk akal kada, tapi itu kekuasaan Allah. Allah maha besar, lebih besar kehendak Allah daripada pemahaman akal kita. Ulun ambil contoh. Samut lah dari Pendang ke Buntok kira-kira berapa hari? Adalah yang mau jawab. Samut bisa semingguan hanya sampai ke Buntok dari Pendang. Tapi bila samut umpan taksi Mang Jamhir, kira-kira sampainya sama kayak manusia, sejam atau sejam setengah ya kalau. Nah begitu kita memahaminya. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, maka setara dengan kekuatan, kecepatannya itu dengan kehendak Allah, dengan kemampuan yang Allah miliki. Jadi cepat perjalanan. Nah akal itu mengimani, iman itu menangkap itu, dan akal memahami kejadian yang seperti itu. Iman yang kuat itu bisa menimbulkan mental yang kuat. Mental yang kuat menimbulkan tekad yang kuat. Tekad yang kuat maulah kita jadi semangat belajar, jadi cerdas, menjadikan generasi kita generasi yang cerdas. Dengan itu kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang kada. Bila kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang kada, kita ambil dengan akal kita, tapi kita ambil, kita pahami dengan iman kita. Karena apapun kalau Tuhan berkehendak bisa jadi. Masuk akal kada bisa jadi. Lalu akalnya apa fungsinya? Fungsi akal untuk memahami di dunia ini ada 2 proses. Proses yang pertama namanya proses kauniyah, proses yang ada sebab, ada akibatnya, dipahami oleh akal. Proses kedua namanya proses rabbaniyah, proses yang tanpa sebab, tanpa akal, mutlak atas dasar kehendak Tuhan. Terserah Tuhan naik, masuk akal kada, tapi itu kekuasaan Allah. Allah maha besar, lebih besar kehendak Allah daripada pemahaman akal kita. Ulun ambil contoh. Samut lah dari Pendang ke Buntok kira-kira berapa hari? Adalah yang mau jawab. Samut bisa semingguan hanya sampai ke Buntok dari Pendang. Tapi bila samut umpan taksi Mang Jamhir, kira-kira sampainya sama kayak manusia, sejam atau sejam setengah ya kalau. Nah begitu kita memahaminya. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, maka setara dengan kekuatan, kecepatannya itu dengan kehendak Allah, dengan kemampuan yang Allah miliki. Jadi cepat perjalanan. Nah akal itu mengimani, iman itu menangkap itu, dan akal memahami kejadian yang seperti itu. Iman yang kuat itu
bisa menimbulkan mental yang kuat. Mental yang kuat menimbulkan tekad yang kuat. Tekad yang kuat maulah kita jadi semangat belajar, jadi cerdas, menjadikan generasi kita generasi yang cerdas. Dengan itu kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang kada. Bila kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang kada, maka kita punya akhlak yang baik. Akhlakul karimah namanya, budi pekerti yang baik. Nah, kejadian yang dua proses tadi yang ulun jelaskan sebelumnya, ada sebab, ada akibat. Contoh, kita ini ada kuitan laki bini yang bercocok tanam. Ya kalau lahir kita, inilah SMP, jangan hendak bercocok tanam dulu, jangan hendak kawin, antri dulu. Ulun jabalum, ustaz jabalum lagi antri dulu lah, jangan hendak berdahulu-dulu. Pokoknya habis SMP lanjut pendidikan lagi SMA, habis SMA lanjut lagi pendidikan S1. Jangan berpikir hendak kawin. Kalau Pak ada masalah mau kawin aja, Pak hendak kawin menyelesaikan masalah, ada tahunya pula. Nah, itu ada sebab, ada akibat. Ada luka, oh karena landing, ada sebabnya. Ada banyu menggurak, oh ada apinya. Api sifatnya memanasakan, menggurak banyu. Ada kejadian di dunia ini yang kadang melalui sebab. Contohnya Siti Maryam, itu beliau perempuan suci, perempuan yang beribadah aja sih tentu. Kadang digantung lelaki yang bukan mahram beliau. Ada Nabi Isa alaihissalam, itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar kehendak Tuhan. Ada sidin Nabi Adam, kadada ibu bapak, ada Nabi Adam. Nabi Ibrahim di dalam api, kada panas api. Ujar Allah, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api, jadilah dingin, jadilah menyelamatkan kepada Ibrahim. Padahal sifat api panas, tapi atas kehendak Allah apapun bisa terjadi. Bahkan api yang panas bisa jadi dingin. Ujar Allah dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila ujar Allah jadi. Bila Allah berkehendak, kadang kau yang menghanti akan. Itu perkara iman. Masuk lagi ke perkara sholat. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat rikit kaitannya dengan perkara sholat. Perintah sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi bila sholat, bujur-bujur yang jarang sembahyang, mulai sekarang niatkan diri supaya sholat 5 waktu. Kada kau di masjid, kada apa di rumah. Usahakan kau apang ke masjid, motor ada, kemauan ada, kesehatan ada. Coba ke masjid, usahakan ke masjid. Sembahyang juga jangan baru sembahyang tuh. Sembahyang tenang, bacaannya tenang, jangan Bismillahirrahmanirrahim, amin. Jangan gitu sembahyang, santai sembahyang. Bila sembahyang kayak itu apa yang kita dapat? Berdoa santai, berdoa Rabbil firli, dihayati Rabbil firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan kekuranganku, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, beri petunjuk aku, warzukni, beri rezeki kepadaku, wa'afini, sehatkan aku, wa'afu anni, ampuni kesalahanku. Kayak itu sholat, meminta doa, berdoa pada Allah tuh santai, tenang, jangan cepat kayak kilat. Kadang-kadang coba jalan buan pian nih, OSIS ke kepala sekolah, hendak minta dana, ibaratnya ke bendahara, hendak minta dana, tapi bu, oleh seminat, kira-kira ada lah yang aku memberi kayak itu, kada bujur pandai. Nah kayak itu juga kita beribadah tenang, baik, harus baik, beribadah santai. Nah umur-umur kayak ini harusnya kita belajar, sudah mulai belajar. Karena umur-umur kayak ini umur-umur balik, sudah sampai, sudah waktunya melakukan kewajiban sholat. Nah lanjut, sholat yang baik menimbulkan akhlak yang baik, menimbulkan perilaku yang baik. Contoh, kepala kita ini posisinya di atas, sedangkan kaki posisinya di bawah.
Bila kaki suruh menghigakan sampah masih hakun. Bila kepala suruh menghigakan sampah kadada yang hakun. Artinya apa? Kepala kita di posisi yang terhormat. Tapi ketika sembahyang dalam waktu duduk, kepala sama kaki setara. Artinya apa? Artinya kita hamba Allah. Hamba Allah yang rendah, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kuasa kecuali dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kada ada kekuasaan, kada kekuatan kita kecuali dengan kehendak Allah. Harta kekayaan itu pemberian Allah. Kemudian pangkat jabatan itu titipan pemberian Allah. Kemudian kecerdasan juga pemberian daripada Allah, kita jaga baik-baik. Dengan keadaan seperti itu menimbulkan sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat tidak sombong. Kita bawa salat kita itu kita terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sombong, tetap rendah hati. Jangan kalau dipuji, umak bungasnya inilah. Bungas apa nih? Jangan sombong, umak sugihnya lah. Sugih jangan sombong juga, karena itu hanya titipan Allah. Nah, konsep hidup yang bagus menurut ulama adalah konsep hidup tukang parkir. Nah, kenapa konsep hidup tukang parkir? Tukang parkir itulah bila dibari mobil, diandak mobil parkir misalnya. Mobil apa aja mereknya sampai apa sana, ada sombong tukang parkir. Ya kalau ada sombong, karena apa? Karena sadar, oh ini titipan orang, pinjaman orang, dijaga baik-baik. Kayak itu juga kecerdasan, harta jabatan itu adalah titipan Allah, maka dijaga baik-baik. Pianlah besi mobil, spionnya rusak, adalah sarik ke tukang parkir, sarik. Kayak itu juga, jangan kita jaga pemberian Allah, jangan sampai dirusak, biar Allah kada sarik lawan kita. Itu yang pertama, tawadhu, tidak sombong. Yang kedua, syukur, sifat syukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Bila buhan pian nih bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Bersyukur apa aja yang diberi Allah, bersyukur. Naik ke sini bermotor Supra, bersyukur. Jangan melihat ke atas, ujar Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Perihal dunia nih, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Yang bersupra, syukur bersupra. Ya kalau ada yang pakai sepeda motor buruk yang gedek gitu. Yang bersepeda motor buruk, syukur sepeda motor. Ada yang bersepeda tinjak dari hulu. Yang bersepeda tinjak, syukur ada yang berjalan ke sekolah. Yang berjalan ke sekolah, syukur ada orang berkursi roda. Yang berkursi roda, syukur masih hidup. Ada orang yang sudah out, mati. Ya kalau itu kita lihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Jangan lihat ke atas. Kalau kita pakai Supra, kawan pakai Scoopy. Pakai Scoopy. Paling duit apa? Jangan timbulkan iri dengki dalam hati kita, tapi tumbuhkan sifat syukur dalam diri kita. Yang ketiga adalah sifat sabar. Sifat sabar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan apa-apa langsung ke sosial media. Bila ada masalah, sabar dulu, bawa salat dulu, adukan kepada Allah, karena Allah yang punya jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki daripada sisi yang tidak ia sangka-sangka. Makanya kita beribadah. Itu yang ketiga, sabar. Yang keempat adalah berkata yang baik. Dalam sembahyang tuh kita membaca zikir, kita membaca Al-Quran, kita membaca doa. Kita bawa itu keluar sembahyang,
Maka di luar sembahyang jangan kada ingat berzikir, jangan kada ingat berdoa, jangan kada ingat baca Quran. Ingat, usaha tanpa doa itu namanya sombong, merasa kita paling bisa padahal ada bantuan Allah. Tapi doa tanpa usaha pulang itu namanya bohong. Berhimat dia berdoa, mungkin kita kada ada usaha. Nah, berusaha juga kita, selagi berusaha juga kita berdoa. Nah, dengan itu, dengan mengambil sifat-sifat sholat yang keluar dari mulut, kata-kata kita yang baik-baik, maka di luar sholat juga kita berpandang yang baik-baik. Jangan menyambat kawan bungol, menyambat kawan astagfirullah, menyambat kawan anjing ya, jangan kayak itu. Jaga baik-baik, latih lisan kita untuk keluar yang baik-baik. Sama kuitan juga, pada kuitan lah bila lancak nyambat bungol, jangan main, jangan nyambat bungol. Oh lo ini pintar atau khas. Bila menyambat bungol kalah kelanjuran bungol, karena doa kuitan itu luar biasa terkabulnya. Sambatnya main pintar walaupun dia nak memangkung ulun ngeraba, yang penting didoakan pintar. Nah pada hilang kuitan lah. Karena kuitan yang mendoakan kita baik-baik menimbulkan generasi-generasi yang baik pula. Itu yang keempat. Yang kelima adalah disiplin. Salat ini mengajarkan kita disiplin. Datang waktu zuhur, siap-siap kita sudah. Datang waktu asar, siap-siap juga anak sembahyang. Ya kalau ketika imam ruku, yang lain dua ruku, kadang mau pak imam sujud, ini masih ruku segala kada sesuai. Nah disiplin itu yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Jangan disiplin naik sembahyang, mendengar ajan boleh kayak ke rumah tapi kada sembahyang. Yang disiplin itu kita sembahyang juga, lalu di luar sembahyang kita disiplin untuk menghadirkan segala apa yang kita hadiri. Misal acara kita disiplin hadir, alhamdulillah hari ini tepat waktu acaranya ya. Kalau artinya siswa-siswi SMPN 1 Negeri Dusun Utara ini orangnya disiplin. Nah, yang kelima lah, keenam kah? Batasnya sampai kelima aja bang gue. Yang keenam, kita disunahkan ketika sholat tuh makai wangi-wangian. Nah, jangan ke sekolah kada makai minyak harum, kasihan kawan dihiga. Bau jarawak menagur kada nyaman ya. Kalau kita bisa-bisa, nah dalam sholat tuh kita disunahkan itu, disunahkan berminyak harum wangi-wangian supaya ketemu orang tuh nyaman. Nah dari 6 tersebut, 6 aja dulu lah. Yang pertama tawadhu, tidak sombong. Kedua syukur, ketiga sabar. Keempat berkata yang baik-baik. Kelima disiplin. Keenam memakai wangi-wangian. Yang 6 itu kalau kita gunakan, kalau kita kerjakan baik-baik, itu menjadikan kita mempunyai pribadi yang baik, berakhlakul karimah. Hendak banyak-banyak sampai 100 boy. Yang 6 ini aja dulu. Yang 6 tuh dikerjakan. Bila berkata baik-baik ketika ditabur guru ada melawan. Ya kalau bila bersyukur diberi guru seini, diberi ilmu seini disyukuri, menggunakan kendaraan segala macam disyukuri. Itu bentuk syukur. Kalau ada masalah, kalau PR banyak dari guru, sabar, digawi aja. Itu bukan membebani kita, tapi mengajarkan kita supaya kita bisa di masa depan kena. Sebelum ulun tutup, ulun sedikit menyampaikan tentang tekad yang kuat tadi. Kalau kita punya tekad yang kuat, 1000 jalan terbuka. Tapi kalau kita tidak punya tekad, tidak punya keinginan, 1000 alasan yang ada. Maksudnya apa? Misal, buan pian nak lanjut pendidikan kena, kada ada duit ya. Kayak panik kuitan begawi sini aja. Tekad, kuatkan tekad dulu. Cari beasiswa, kesempatan. Kalau ada beasiswa, jujur ulun gin berpikir juga anak Mesir tuh. Karena dana kuitan nggak ada. Kayak panik. Tapi karena tekad yang kuat, ada keinginan, maka Allah mudahkan, ada 1000 jalan pulang ke Mesir. Di Mesir juga berpikir, kayak apa ya lah. Kalau kita mengharapkan duit kuitan yang gawiannya kada seapa itu pasan gaji bulanan, kayak apa?
kada mungkin gitu nah, rasa berat. Pokoknya tekadnya kada hendak memberatkan kuitan, kada hendak menjadi beban kesan kuitan. Cari beasiswa, luntang lantung di Mesir nyari beasiswa jujur pian, sampai begawe iya juga. Nah, tapi karena kita punya keinginan, alhamdulillah ada beasiswanya. Jadi kawan-kawan jangan lemah dulu, jangan pantang menyerah, jangan lemah semangatnya. Semangat dulu, belajar yang rajin supaya kita bisa mengejar beasiswa, meringankan beban orang tua. Itu aja kiranya yang dapat turun sampaikan. Mulai panas sudah pinanya nih yang berduduk, ganti-ganti sudah kayak duduknya. Tapi yang sedikit, yang singkat, yang padat, mudahan jelas dan bisa kita amalkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Bila ada benar datang daripada Allah, ada salahnya itu mutlak dari diri ulun pribadi karena masih belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.